Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Saibure Felinda. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Patimura Angkatan 1. Untuk memenuhi tagihan pada Universitas Negeri Patimura, yakni praktik pembelajaran, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan mengangkat tema 3 pada kelas 3, subtema 3 pembelajaran 4. Saya yakin dan percaya bahwasanya pada praktik saya nanti terdapat kesalahan. Untuk itu, mohon masukan, usul dan saran dari Bapak dan Ibu penguji. Atas usul dan sarannya, terlebih dahulu saya berterima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa. Apa kabar, Nak? Ya. Orang tua apa kabar di rumah, sehat? Sekarang sedang musim penghujan. Untuk itu biasanya kalau musim penghujan itu identik dengan flu, batuk, dan demam. Untuk itu tetap jaga kondisi kesehatan agar
Dibuka dulu, diberi tangannya. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Apa judul bukunya lagi? Permainan tradisional anak Nusantara. Iya. Nusantara itu punya banyak permainan, makanya dihindari gadget ya. Dihindari YouTube terlalu banyak. Karena di negara kita, di Nusantara kita banyak permainan. Contohnya sebutkan permainan daerah. Apa contohnya? Bermain gubi. Nah, sudah. Ayo duduk yang rapi. Perhatikan ke papan tulis. Coba dibaca sama-sama. Apa itu baca? Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3. Kemudian apa isinya? Benda-benda di sekitar kita. Pembelajaran di sekolah itu pasti ada tujuannya. Nah, biar kita lebih semangat belajarnya, kita harus tahu dulu apa tujuannya. Apa tujuan kita belajar hari ini? Ini dia. Perhatikan nomor 1. Dengan menyimak video tentang proses pembuatan garam, peserta didik dapat menganalisis informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Oh, berarti hari ini kita akan menyimak video tentang garam. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan informasi tentang pembuatan garam. Nanti kita akan berdiskusi kelompok tentang pembuatan garam. Kemudian yang ketiga, dengan membuat cerita bergambar. Nah, ini yang mau menggambar nanti nih, ada nih. Dengan membuat cerita bergambar, peserta didik dapat menelaah pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Yang terakhir, dengan video pembelajaran nanti kita bisa mengkonversi waktu. Artinya, mengubah jam menjadi menit. Bukan mengubah jam menjadi waktu, mengubah jam menjadi menit. Bisa dirubah rupanya, Bu? Bisa. Nanti diterangkan ya. Oke? Oke. Ibu punya sesuatu yang ibu bawa dari rumah. Masing-masing tangannya dibuka. Masing-masing tangannya dibuka, boleh satu, boleh dua. Ibu akan kasih benda ajaib. Ini namanya benda ajaib. Jangan dimakan dulu ya. Nanti makannya sama-sama. Jangan dulu. Makannya sama-sama ya. Dimakan dulu. Apa rasanya? Asin. Ya, asin. Apa itu namanya? Enak rasanya? Enak. Iya. Setiap hari kita makan garam. Walaupun garam itu harganya murah, tetapi sangat bermanfaat untuk kita. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya. Ayo, udah habis? Belum. Lipat tangannya yang benar. Sudah? Oke, lipat tangannya. Dari mana kita mendapatkan garam? Dari mana kita dapat garam? Dari mana? Iya, dari laut. Ternyata garam itu tidak punya pohon. Kalau mangga dapat dari mana kalau mangga? Kalau rambutan? Garam punya pohon tidak? Jadi garam itu dapat dari laut. Di mana garam itu di laut? Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud.
Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah adik-adik mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar beraneka ragam perubahan wujud benda, dari mencair, membeku, menguap, mengkristal, menyublim, dan lain sebagainya. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar adik-adik. Lalu apa ya perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Mari kita baca bacaan berikut ini. Di sini ada bacaan yang berjudul Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut adik-adik. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana ya proses menghasilkan garam? Pertama, petani itu menyiapkan petak-petak tambak. Nah, di sini ya ada petak-petaknya tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi dengan air laut adik-adik dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, air laut yang di dalam tambak ini akan terkena sinar matahari. Nah, dari sinar matahari itu air laut akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam adik-adik. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus adik-adik. Nah, ini ternyata lama ya pembuatan garam ini ya, menunggu 210 hari supaya sampai penuh adik-adik tambak yang dibuat tadi. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium ya, dan dikirim ke daerah-daerah. Cara pembuatan Sinanda yang memperhatikan berita. Tentang Sinanda dulu. Berarti dalam video tadi ada cara atau proses pembuatan garam. Coba langkah pertama dalam proses pembuatan garam apa tadi? Kedua, oke, yang ketiga Cili. Petani menyiapkan tambak-tambak.
Iya, oke. Jawaban nomor 1 benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang soal nomor 2. Nomor 2. Mengapa air pada tambak harus ditambah? Mengapa? Supaya garam lebih tebal. Iya, nomor 3. Dan apa yang harus ditambahkan pada garam? Yang terakhir, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanen garam? Berapa lama? Iya, ayo tepuk tangan untuk kelompok 4. Hasilnya nanti akan Ibu ambil ya. Oke. Tadi di sesi pertama unggul kelompok 4. Ini ada sesi kedua nih. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Sudah? Ayo tangannya dilipat dulu. Bella. Sudah? Nah, masih ingat tidak tadi proses pembuatan garam? Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Iya, menunggu selama 210 hari. Yang keempat? Dia menambahkan bio. Nah, sekarang ini ada LKPD-nya. Kalian buat gambar mulai dari gambar pertama, kemudian gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar pertama tadi petani menyiapkan tambak-tambak. Nah, sekarang kalian buat gambarnya. Kamu buat gambarnya, gambar tambak-tambaknya. Kemudian di bawahnya buat keterangannya. Apa keterangan gambar tersebut ya? Ayo kita mulai dari sekarang. Ayo jangan mau kalah sama kelompok 4. Tadi dimenangkan sama kelompok 4. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ini yang lain mewarnai biar cepat. Saya pakai warna oranye juga boleh. Air laut warnanya apa? Biru? Nih, Meli boleh mewarnai baju Pak petani garamnya. Bang habis bantuin, Bang habis ini. Cat warna biru. Bunyi keluar. Dan oh gini. Gini loh, Bang. Itu dekat. Sudah selesai nak? Gambarnya? Sudah?
mengubah satuan waktu dari jam ke menit dan menit ke jam. 1 jam ada 60 menit. Ingat-ingat ya. 2 jam ada berapa menit? Jawab, 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Atau 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam ada berapa menit? 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Atau 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 menit. Di sini ada soal 1 jam 55 menit sama dengan berapa menit? Sama dengan 60 menit ditambah 55 menit sama dengan berapa menit? Jadi 60 ditambah 55 hasilnya 115 menit. Sudah. Lihat videonya? Tadi mengubah jam menjadi menit. Coba perhatikan. Ini apa namanya? Jam. Ini namanya jam. Ini jam apa kue lapis? Jam. Bukan kue lapis kan? Bukan. Ini namanya jam. Coba perhatikan. Ada berapa jam dalam 1 jam ini? Ada berapa angka? 60. Ada berapa angka? 12. Iya. Kemudian kalau yang titik-titiknya itu ada berapa? 60. Nah, sekarang dia angka sedang menunjukkan jarum pada angka 11. Benar tidak kalau 1 jam itu 60 menit? Ayo kita buktikan sama-sama. Nah, kalau kita geser hari, kita hitung titik-titiknya 1, hitung 2, 3, 4, 5, 10, 15, 60. Berarti benar. Oh, dia pindah dari jam 11 dari jam 12. Berarti 1 jam itu benarlah kalau 60 menit. Jadi kalau 2 jam? 120. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Gili. Oke, kalau 3 jam? Tepuk tangan untuk Cindy. Kalau 1 jam? Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita semua benar, tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, apa ini namanya? LKPD. Nah, ada soal sebanyak 5. Ini soal siapa yang mengerjakannya lebih dahulu, kemudian jawabannya benar, ibu kasih reward atau hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Ya, kita mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu selama 10 menit. 1, 2,
Ya, sabar ya, yang sudah selesai disuruh temannya dulu. Yang sudah selesai angkat tangan. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Oke. Kelompok 2 belum? Masih lama? Masih banyak? Cepat. Sudah? Sudah? Ayo. Si Nanda. Tidak usah dikerjakan di papan tulis Nanda. Si Gajah berapa menit? Iya, terus ditambah 5 menit jadi berapa? Benar atau salah? Tepuk tangan untuk Nanda. Oke, silakan duduk. Oke, nah itu kumpul. Berarti nanti yang dapat reward atau hadiah kelompok pertama. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini mau kasih hadiah kelompok 1 ya. Ayo, kelompok 1 kita kasih hadiah. Buka tangannya. Kita kasih hadiah. Iya, oke. Dimakan dulu hadiahnya. Sudah? Ayo lipat tangannya. Lipat tangannya, duduk yang rapi, perhatikan teman. Sudah? Apa yang kita pelajari hari ini? Ayo kita simpulkan sama-sama. Apa yang kita pelajari hari ini? Nak? Membuat garam. Bagaimana tadi cara membuat garam? Iya. Kemudian itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari itulah proses atau cara membuat garam. Garam itu gampang atau susah, Nak? Kita harus menunggu sampai 210 hari. Jadi walaupun garam itu harganya murah, cuma Rp2.000 kalau kita beli di warung, tetapi jangan dibuang walaupun garam itu harganya murah, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Walaupun ibu kita memasak rendang di rumah, kalau tidak dikasih garam enak tidak? Tidak. Kalau ibu kita memasak rendang di rumah tapi nggak dikasih garam, tentunya tidak Jadi mari kita syukuri bersama-sama bahwasanya Allah sudah menciptakan garam untuk kita. Bagaimana cara mensyukurinya, Bu? Tidak dibuang, Bu. Bisa dibayangkan kalau nggak ada garam? Iya. Masakan tidak akan terasa Ayo kita ucapkan alhamdulillah sama-sama untuk mensyukuri adanya garam. Alhamdulillah. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita yang kedua pada matematika tadi, mengubah waktu dari jam ke menit. Berapa tadi 1 jam berapa menit, Bu? 60. Kalau 2 jam berapa menit, Meli? 2 jam? 120. Iya benar. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Nah, ada yang belum paham? Ada yang mau ditanya? Ada yang belum paham?
ini adalah bagaimana cara membuat garam. Sama kita mengetahui bahwasanya membuat garam itu memerlukan waktu yang sangat banyak. 210 hari itu panjang, Nak. 210 hari itu dia hampir 1 tahun, hampir. Jadi untuk itu jangan menyia-nyiakan membuat garam. Kemudian sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan dipandang sepele. Memang garam itu terlihat sepele, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Tadi sudah kita bayangkan sama-sama ketika Allah tidak menciptakan garam, maka semua rasa makanan akan terasa hampa. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian.